Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk minggu ini materi Ibu masih berkisar pada surat pesanan bahasa Inggris. Hari ini akan Ibu sampaikan koreksi dari beberapa surat yang sudah dikumpulkan anak-anak. Sudah sekitar 95% anak-anak mengumpulkan tugas, masih ada 5%, dan itu bisa dikatakan sudah terlambat ya, karena batas waktu pengerjaan sudah minggu lalu. Nah, dari surat-surat yang sudah masuk, ada beberapa yang sudah benar, ada juga yang salah. Nah, akan Ibu sampaikan beberapa koreksi terkait dengan pembuatan tugas mengubah surat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Baik, langsung kita mulai saja. Nah, ini adalah surat yang akan diubah kemarin. Ini surat dari PT Baruna Maju, kemudian tertanggalnya 2 Februari ya. Nah, dari beberapa surat yang masuk, koreksi yang pertama dari saya adalah 1. Penempatan perihal surat atau subject line. Yang harus diperhatikan, penempatan perihal surat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda. Kalau di bahasa Indonesia, perihal surat itu berada di bawah nomor. Tapi, kalau surat bahasa Inggris, penempatan perihal itu ada dua versi. Yang pertama, ditulis di bawah alamat. Yang kedua, ditulis di bawah salutation, di tengah, dan dicetak tebal. Gitu ya. Oke, kita mulai saja koreksinya ya, yang untuk penulisan subject line. Oke, penulisan subject line-nya ada di sini, boleh kita letakkan di sini. Tapi kalau oke, kemudian penanggalan. Koreksi yang kedua adalah penanggalan. Penanggalan kemarin masih ada yang salah, tapi hanya 1-2 anak ya. Untuk penanggalan itu boleh menggunakan model American atau boleh English style. Nah, kita pakai yang seperti ini, February 2nd, koma. Nah, ini yang sering salah. Komanya banyak yang terlewatkan. Kemudian penulisan alamat. Penulisan alamat itu untuk nama PT dan alamat ini tidak usah diinggriskan, tapi kalau jabatannya boleh diinggriskan, boleh tidak, karena ini menyangkut apa? Menyangkut nama jabatan. Nah, ini misalkan dibuat seperti ini ya. Bahasa Inggrisnya adalah The Head Minister of Yogyakarta. Bahasa Inggrisnya. Tidak usah pakai yang terhormat, tidak usah pakai to, langsung. Kemudian subjeknya office order. Oke ya, kita lihat di sini. Ini salah satu dari punya temanku yang sudah masuk, dan ini bisa dikatakan lumayan banyak benernya, walaupun koreksinya ada berapa, tapi saya sangat berterima kasih buat anak-anak yang mau mencoba, mau berusaha. Salah nggak apa-apa, yang penting mengumpulkan dulu, nanti kita koreksi bareng-bareng. Jangan khawatir salah, karena kita akan tahu yang benar setelah melewati yang salah. Benar kan? Oke, kemudian kita lanjutkan. Subjeknya boleh order of office supplies misalnya, atau perlengkapan kantor. Nah, kemudian dengan hormatnya jangan with respect, jangan with regards,
dengan hormat dalam bahasa Inggris itu hanya satu. Dear sir atau dear sirs atau dear madam atau dear Mrs. siapa, kalau punya hafal namanya boleh, tapi bukan best regard, bukan in regards dan sebagainya. Oke, lanjut. Atau kalau mau menulis subject line versi yang kedua boleh. Ini langsung di sini ya. Nah, ini cetak tengah di sini, pas depan, cetak tengah, kemudian ini uppercase. Nah, ini dicetak huruf besar semua, kemudian ditebalkan dan di garis bawah. Nah, ini sesuai dengan selera kalian ya. Kalian suka yang mana? Kalau aku suka yang ini, yang order of subjek lainnya di tengah, karena secara estetika pembuatan surat lebih bagus. Terus kalau misalnya kami sudah pakai yang sebelah kiri dan di bawah alamat, boleh. Boleh. Jadi kan dua versi. Jadi mau pakai versi 1 boleh, pakai versi 2 boleh. Terus kita mulai dengan pembukaan. Kalau membuat surat bahasa Inggris, pembukaannya berbeda dengan surat bahasa Indonesia. Jadi penulisan based on information itu memang kalau di Inggris kan betul, tapi kalau dalam surat bahasa Inggris kurang pas. Jadi intinya kalian membuat surat kan karena mendengar informasi dari bagian produksi. Jadi di bahasa Inggriskannya seperti ini saja. We have heard from your employees about your product. Langsung memesan, we would like. Jadi ini nggak ada kalimat, nggak ada paragraf pembuka, iya. Kadang-kadang kalau karena bahasa Inggris itu ada surat yang simple ya. Kadang-kadang kita buat surat itu langsung isinya atau kalimat pembukanya langsung isi juga, itu boleh. Ada juga yang dibuat tersendiri, itu sesuai selera company masing-masing, sesuai selera perusahaan masing-masing ya, karena bahasa surat itu adalah bahasa perusahaan. Jadi ada perusahaan yang membuat surat itu harus dengan opening, body, kemudian closing. Ada yang opening dan body jadi satu aja, nggak apa-apa, simple aja, yang penting pesan sampai ya. Itu nanti kembali ke perusahaan masing-masing. Jadi nanti kalau kalian bekerja di satu perusahaan, pastikan kalian pahami budaya pembuatan surat di perusahaan itu seperti apa. Jadi jangan membuat style yang berbeda, kecuali style yang kamu tawarkan itu lebih simple dan lebih efektif. Kemudian kita lanjutkan ya. We would like to order, kita bermaksud memesan. We would like to order some products. Karena produk ya, produk. As follow, sebagai berikut. As follow. Nah, baru ini disebutkan. Nah, kalau mau rapi membuat surat bahasa Inggris itu dibuat ke dalam tabel. Jadi mari kita buat tabelnya. Yang pertama kita insert tabel dulu. Tabelnya kira-kira 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nomor, nama produk, ukuran, jumlah. Oh, kurang satu. Oke, insert lagi. Oke, baik. Sekarang ini yang pertama, kolom nomor, kemudian sini items yang akan dipesan, kemudian ini ukuran, kualitas produknya, ukurannya, jenisnya. Terus ini quantity, itu jumlah. Kemudian ini price, ini harganya.
Ada juga yang di sini price, langsung ini quantity di sini. Jadi seperti ini. Nah, nama produk brandnya atau mereknya sekalian muncul di sini ada. Ini total price. Total price-nya itu setelah jumlah barang dikalikan dengan jumlah produk. Oke, kita masukkan yang pertama ini ya. Yang pertama fotokopi, kertas fotokopi atau HVS. Oke, kita cek di sini. Range of folio size photocopy paper. Paper folio size atau HVS folio. Jumlahnya 50. Rim. Price-nya 28.500. Total price-nya 1425. Begitu seterusnya sampai nanti di bawah sendiri itu ada total. Total itu jumlahnya semua di sini berapa, kemudian di sini ada diskon, gitu ya, totalnya berapa gitu. Kemudian yang terakhir, kalau sudah ini kemarin saya sampaikan, dalam surat pesanan kita harus menetapkan bagaimana cara pembayarannya, bagaimana pengirimannya, kapan dikirimnya, itu harus sudah muncul di surat pesanan. Nah, di sini ada kalimat pembayaran akan kami lakukan melalui Bank Mandiri. Nah, pembayaran itu bahasa Inggrisnya payment. Tapi kalau kita membuat awal kalimat, maka kata-kata nama perusahaan, kata sebutan itu harus diawali dengan the. Makanya kita tambahkan the payment. The payment will be delivered via Mandiri Bank. Okay. We hope, kami berharap barang sampai sebelum tanggal 15 Maret. We hope the product will be delivered before March 15. Jadi kami berharap the products will be delivered before, atau boleh juga dengan kalimat we hope we will receive our order before. Kami berharap kami menerima pesanan kami sebelum Maret. Selanjutnya, tutup saja dengan kalimat singkat. Thank you for your cooperation. Nah, singkat banget, tapi benar. Oke, lanjut. Ini kita sempurnakan dulu before after-nya. Kalau mau rapi, maka before after dalam surat itu harus semua, kemudian paragrafnya line dan space. Oke, kemudian ini
Tadi salah. Oke, kemudian ini kita perhatikan dulu estetika pembuatan kop surat ya. Ya, jadi kop surat itu nama perusahaan itu biasanya ukurannya besar. Maka size-nya kita besarkan menjadi 18. Oke, garisnya kita naikkan. Kita atur page setup-nya. Layout, kemudian page setup, topnya 2, left-nya 2,5 boleh. Nah, right-nya, bottom-nya kita kurangi, jenis papernya A4 ya. Oke, baik. Sudah jadi ya. Oke, ini kok belum rapi ya? Oke, kita rapikan dulu dengan cara boleh kita naikkan di sini sebentar. Atau pesertanya kita turunkan, bottomnya kita turunkan. Jadi ini kita permainan jarak ya, supaya surat yang kita buat bagus tapi sesuai dengan aturan. Maka yang kita mainkan adalah left bottom top right-nya. Nah, bisa dilihat suratnya sudah jadi seperti ini ya. Oke, bisa dipahami. Jadi ini koreksinya. Diperhatikan sekali lagi, pembuatnya yang pertama, kesalahan yang banyak terjadi adalah penulisan ini subject line, yang kedua penulisan alamat, yang ketiga salutation. Oh iya maaf, di sini bukan hormat kami, tapi yours sincerely. Ya, terus tanda tangan, tanda tangannya ini pura-puranya tanda tangan. Nah ini ya, jadi koreksinya ini kemarin ini juga banyak yang salah, kemudian ini juga banyak yang salah, ini penulisan subjek line juga banyak yang salah, kemudian ini ya, penulisan pesanan dibuat dalam tabel seperti ini supaya lebih rapi. Oke, semuanya bisa dipahami ya. Baik, demikian koreksi dari saya. Nanti silahkan yang salah kemarin dibetulkan, walaupun nilainya sudah masuk. Nilai kalian sudah Ibu rekam semua, jadi Ibu bisa melihat siapa yang belum mengumpulkan dan siapa yang sudah. Kemudian di mata pelajaran OTK Humas sudah ada 2 tugas. Kita akan masuk ke surat yang ketiga. Pastikan surat dan 1 dan 2 sudah dikirim dulu. Ibu tidak meminta kalian mengumpulkan tugas itu yang apa ya, yang asal jadi atau maksudnya yang tim mengumpulkan, enggak ya. Kalian harus pelajari dulu, pastikan dulu, benar dulu, baru mengumpulkan. Tapi kan yang penting duluan tapi juga benar, bukan duluan tapi asal mengumpulkan. Jadi pelajari dulu, baru dikerjakan. Jangan mengerjakan dulu, baru dipelajari. Kalian mindsetnya terbalik. Ya. Kita itu learning by doing. Belajar sambil mengerjakan. Oke, baik. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.